Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Generation Gender. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema apa yang bisa dilakukan media dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual. Bersama saya Deborah Tanya. Melansir data dari Komnas Perempuan, selama kurun waktu 10 tahun, 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender atau KBG tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020. Sebanyak 300.000 lebih kasus, dan angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi, yaitu tahun 2019. Jika kita melihat dari kasus yang dilaporkan, beberapa kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan tempat tinggal, bahkan tempat-tempat yang seharusnya kita jadikan sebagai tempat berlindung. Upaya pencegahan kekerasan seksual sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak nih. Media massa punya peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual, serta bagaimana terhindar dari kekerasan seksual. Media massa juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar akurat dan bisa dipercaya sesuai koridor-koridor yang harus diperhatikan dalam memberitakan kasus kekerasan seksual untuk melindungi sang korban. Kita akan berbincang lebih dalam tentang peran media massa di dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual saat ini dan bagaimana media menjadi corong untuk menyebarluaskan kampanye ini, juga seperti apa tantangannya. Dan kita sudah bergabung dengan narasumber pada hari ini, ada Mbak Evi Mariani selaku Direktur Eksekutif Project Multatuli. Hai Mbak Evi. Hai Deborah. Apa kabar? Baik. Oke, Mbak Evi, kita langsung aja ngobrol tentang tema kita ya. Apa yang bisa dilakukan media dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual. Kalau dari Mbak Evi nih, gimana sih pandangan Mbak terkait peran media massa selama ini dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual? Apakah dinilai sudah cukup maksimal? Belum ya, media malah masih lebih banyak menyalahkan. Ini saya ngomong secara umum ya, media malah masih lebih banyak menyalahkan korban gitu, ketimbang fokus ke kejahatan pelaku gitu ya. Memang industri media sendiri, jurnalisme itu kan satu industri yang sepanjang sejarahnya didominasi laki-laki gitu ya. Sementara korban kekerasan seksual meskipun ada laki-laki, tetapi kebanyakan kan perempuan gitu ya. Jadi karena jurnalisme, industri media ini masih didominasi banyak laki-laki, kadang-kadang melihat persoalan kekerasan seksual itu pakai cara pandang laki-laki. Apalagi terutama kalau si laki-laki yang jurnalis ini dapat informasinya dari satu lembaga lain yang lebih laki-laki lagi, lebih maskulin lagi nih, yaitu kepolisian. Itu pasti perspektif laki-laki diramu sama perspektif laki-laki, itu biasanya terjadinya jadi nyalahin korban atau pakai istilah-istilah yang tidak sensitif hanya untuk supaya beritanya banyak diklik gitu. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual masih lebih banyak itu dipandang, ditulis dengan perspektif laki-laki dan dikemas sebagai jadi apa ya, ada seksualisasi gitu, sensasional juga ada seksualisasi. Padahal itu kan bukan persoalan seks, itu persoalan kejahatan, itu kriminal, pidana gitu ya. Karena Itu yang kita ketahui juga memang dominan yang menjadi korban adalah perempuan. Dan yang memberitakan laki-laki, jadi terkesannya perempuan menjadi lebih rendah gitu ya di bawah laki-laki. Bukan ya, karena lebih rendah, lebih di bawah gitu ya posisinya, sehingga perspektif dia, omongan dia itu tidak layak dipercaya,
dipertanyakan terus-menerus oleh si laki-laki yang lebih punya kuasa dengan penanya ini gitu ya. Editornya juga kadang-kadang laki-laki yang nggak semua laki-laki tentu saja ya, tapi banyak yang apalagi kalau sumber utamanya polisi gitu. Polisi sangat laki-laki dan dia sering kali ada banyak cerita dari lawyer-lawyer yang mendampingi korban yang mengatakan polisi itu malah bikin trauma kedua gitu untuk para korban. Nah, lalu bagaimana sih media massa ini bisa lebih berperan dalam pencegahan kekerasan seksual khususnya di Indonesia, Mbak Evi? Eh, jadi memang sudah kira-kira mungkin 6-7 tahun terakhir ya, atau belum sampai 10 tahun terakhir lah ya. Eh, itu, oh sorry, malah mungkin 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu mulai sejak meledaknya kasus yang disebut sebagai kasus Agni di UGM ya. Itu media memang mulai bergeser nih ininya perspektifnya karena mulai perspektif korban mulai lebih sering diangkat gitu ya oleh jurnalis-jurnalis yang berusaha mengubah cara pandang paternalistik media gitu ya. Eh, jadi informasi itu nggak hanya dari polisi gitu ya yang sudah disaring oleh mereka difilter jadi sangat maskulin gitu ya. Jadi sangat perspektif laki-laki gitu. Eh, cerita korban sering hilang, keterangan korban sering hilang. Eh, nah ini 5 tahun terakhir kasus Agni itu kan pertama viralnya oleh pers mahasiswa UGM ya, Balairung ya, 2018. Waktu itu saya Project Multatuli kan baru ya 2021. Waktu 2018-2019 itu saya bekerja di The Jakarta Post. Waktu itu Jakarta Post kerjasama dengan diajak bekerja sama oleh Tirto.id, Vice Indonesia, dan satu lagi waktu itu BBC, tapi BBC Indonesia, tapi terus BBC belakangan karena persoalan regulasi di ini ya di media di UK sama di Indonesia itu agak beda, jadi BBC mundur. 4 media yang kemudian jadi 3 media ini kami berkolaborasi bikin satu kolaborasi namanya Nama Baik Kampus di 2019. Saya kira itu jadi satu kolaborasi yang cukup besar yang saya kira saya bisa cukup percaya diri untuk mengklaim bahwa liputan itu kemudian semacam menggeser cara meliput kekerasan seksual gitu loh. Lebih banyak perspektif korban, tidak hanya dari perspektif penguasanya, tidak terlalu mengamplifikasi suara-suara yang lebih banyak membela pelaku gitu ya. Jadi untuk menyimbangin ketidakadilannya. Karena waktu itu kami dari 4 media itu percaya dan melihat gitu ya ada ketimpangan narasi di setiap laporan-laporan kekerasan seksual. Nah, kami berusaha membuat lebih seimbang gitu ya, lebih adil buat korban. Agar yang namanya istilah ketimpangan gender ini tidak semakin merajalela ya Mbak Evi ya. Lalu betul ya. ya, kalau Project Multatuli ini kan saat ini sedang bekerja sama juga dengan Rutgers Indonesia nih. Seperti apa caranya untuk memaksimalkan peran media massa terkait pencegahan kekerasan seksual? Ya, jadi saya balik sedikit ya. Jadi Project Multatuli itu didirikan oleh empat jurnalis ya. Salah duanya adalah saya dan kemudian Fahri Salam yang dari Tirto gitu ya. Jadi ini kayak memang semangat Nama Baik Kampus kolaborasi yang itu tuh masuk ke Project Multatuli sehingga kami memang sangat berusaha keras untuk lebih menyeimbangkan narasi-narasi pinggiran gitu ya. Tagline kami kan melayani yang dipinggirkan, mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan, dan tentu saja liputan kekerasan seksual sangat masuk ke situ gitu ya. Nah, waktu itu tahun kemarin itu kami kerjasama sama 22 pers mahasiswa untuk bikin sesuatu lah gitu ya, karena di pers mahasiswa ini mereka jadi ujung tombak untuk melaporkan kasus-kasus
atau nggak hanya melaporkan kasus ya, untuk meliput situasi apakah kampus mereka sudah cukup baik untuk mencegah kekerasan seksual. Karena banyak kekerasan seksual terjadi di ranah pendidikan tinggi antara mahasiswa ke mahasiswa, yaitu kekerasan dalam pacaran, atau antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswi gitu ya. Nah, ini yang kemudian pers mahasiswa banyak sekali yang meliput, lalu kena masalah, banyak yang kena masalah hukum, banyak yang kena masalah administrasi universitas juga, sehingga kami bekerja sama waktu itu diinisiasi oleh mahasiswa yang magang di kami, namanya Charlene Kaila dari UMN. Nah, 22 bareng nih gitu. Terus kita akhirnya mengidentifikasi kayaknya butuh panduan. Butuh panduan yang sebenarnya kami rancang untuk lebih banyak untuk pers mahasiswa, tapi saya kira jurnalis yang di media umum juga bisa baca, dan saya kira bisa narik manfaat juga ya dari buku panduan itu. Nah, di tengah kami sudah berencana begitu, macet-macet nih karena nggak ada dananya. Rutgers dengan Generation G ini ngelihat ada kesamaan ini ya, kesamaan visi lah, apa kesamaan misi gitu ya. Lalu ngobrol. Oh ya udah, gimana kalau bantu pendanaan supaya kami bisa bayar penulisnya, kami bisa bayar editor juga gitu ya. Akhirnya disetujui, dan Rutgers juga lebih jauh mendanai untuk pelatihan yang berdasarkan dari panduan menulis kekerasan seksual itu, dari buku panduan itu, di 3 kota. Kami sudah melakukan di Palu, di Jakarta, dan di Bandung dari buku panduan itu. Penulisnya beberapa mahasiswa dari kolaborasi 22 Persma, plus dibantu penulis Project Multatuli namanya Permata Adinda, lalu diedit oleh editor Magdalene.co, Aulia Adam. Yang Aulia Adam dulu mantan dari Tirto.id juga, dan dia driving force juga ya behind nama baik kampus gitu. Jadi memang kami sengaja ngumpulin orang-orang yang memang punya pengalaman panjang di penulisan kekerasan seksual yang pro korban. Kalau yang nggak pro korban sih banyak ya, teman-teman jurnalis yang biasanya ngendon di kepolisian dan pakai istilah-istilah yang digagahi, digilir lah. Iya, istilah-istilah yang bikin orang penasaran untuk membaca ya, Mbak Evi. Ya penasaran lah, in the good way ya. Tapi lebih korban ini jadi korban 3 kali ya. Korban kekerasan seksual, lalu di polisi dibungkam gitu ya, perspektifnya, cara pandangnya dibungkam, sering kali dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gimana, enak nggak, menikmati nggak, bahkan kan dulu waktu Tito Karnavian masih Kapolri, dia bahkan pernah mengucapkan hal yang kontroversial, karena untuk pembuktian harus ditanya dia menikmati atau enggak gitu. Iya. Seolah itu bagian dari SOP, dan memang jangan-jangan iya gitu di polisi, lalu di media masih disakiti lagi gitu, dengan diseksualisasi gitu kan, diseksualisasi lagi gitu kan, berpakaian seksi gitu kan, gadis ini digilir kakak kelasnya atau apa kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita melihat media massa saat ini kan memuat judul-judul yang istilahnya bisa dijual atau dalam artian bisa jadi kontroversi seperti itu ya. Gimana pandangan Mbak Evi tentang stigma ini, terutama kaitannya dengan kebutuhan akan peran aktif media massa mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual? Media massa memang harus belajar untuk melihat ini juga ya, melihat perubahan di masyarakat gitu ya. Bagaimana sejarah itu sejarah berubah gitu ya. Tadi kamu kan bilang statistik ada makin banyak gitu ya, laporan kekerasan seksual. Sebenarnya itu bukan berarti orang makin bejat gitu ya. Enggak, bejatnya sama aja. Dari dulu juga bejat. Cuma dulu yang lapor sedikit, yang berani lapor sedikit. Sekarang korban ini tambah berani. Mereka juga melihat bahwa enggak semua jurnalis brengsek gitu ya. Jadi dari korban lebih banyak yang lapor, juga ada banyak organisasi yang bisa support secara hukum, secara psikologis, konseling untuk nerima laporan, sehingga laporannya jadi terus meningkat dan meningkat.
Ini peningkatan ini saya kira jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Justru ini kabar baik gitu. Karena makin banyak yang berani gitu. Ya, Mbak Evi, kita juga kan untuk jurnalis Indonesia ada yang namanya kode etik jurnalis ya, untuk para pewarta dalam memberitakan kasus-kasusnya. Khususnya untuk kasus kekerasan seksual ini seperti apa sih kode etiknya supaya ditaati oleh teman-teman media? Kode etik yang sekarang dipakai secara luas oleh jurnalis itu kode etik versi Dewan Pers dengan banyak organisasi pers ya, termasuk Aliansi Jurnalis Independen ya. Sementara Aliansi Jurnalis Independen sendiri sebenarnya punya yang lebih panjang, punya 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 yang lebih apa? Yang pasalnya lebih banyak gitu ya. Ada kode etik jurnalistik yang disebarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen, saya termasuk salah satu anggotanya, yang saya kira penting buat peliputan kekerasan seksual, bahwa kode etik jurnalistik mensyaratkan jurnalis untuk mengamplifikasi mereka yang suaranya selama ini tidak didengar. Dan korban kekerasan seksual adalah termasuk kategori mereka yang selama ini suaranya tidak didengar. Artinya kalaupun ada pelaporan polisi, diambil BAP-nya, keterangannya itu difilter. Sehingga jadi perspektif laki-laki yang lebih ini. Misalnya perempuannya sudah bilang, itu tidak suka sama suka. Saya memang misalnya diperkosa 3 kali. Kalau nggak enak kok mau ngulang-ngulang 3 kali. Itu perspektif sangat laki-laki. Sangat tidak memahami bahwa relasi kuasa membuat perempuan takut nolak, gitu kan? Sehingga dengan sangat terpaksa terjadi 3 kali, 3 kalinya semua kejahatan sebenarnya gitu ya, misalnya. Nah ini perspektif-perspektif ini yang selama ini nggak didengar. Di kode etik jurnalistik di AJI itu ada satu pasal yang mengatakan kita punya kewajiban untuk mengamplifikasi mereka yang selama ini nggak pernah didengerin. Nggak pernah didengerin itu bukan cuma sekadar ya udah kamu ngomong tak dengerin tak rekam, tapi benar-benar dipercaya, dimengerti, dan juga kompleksitas psikologis korban yang seringkali kompleks ya, nggak sesederhana yang kita bayangin gitu ya. Nggak sesederhana apa ceritanya, itu seringkali nggak sesederhana saya lagi jalan gitu kan pakai baju seluruhnya tertutup, saya tiba-tiba ditarik seseorang yang nggak saya kenal gitu kan, kemudian saya diperkosa. Seringkali nggak gitu, kayak kamu tadi bilang terjadinya di rumah gitu kan, terjadi di rumah, di relasi yang sehari-hari yang posisi korban itu biasanya lebih lemah gitu kan, diancam nggak boleh ngomong, atau kalau dia ngomong dia ada sejuta risiko sama tetangganya direndahkan, sama teman-teman sekolahnya misalnya, ini sama gurunya dikeluarin dari sekolah misalnya. Ada Ada banyak ancaman-ancaman gitu ya, Mbak Evi? Tidak ada ancaman verbal pun dari korban sendiri udah bisa nyensor loh, udah bisa, maksudnya udah bisa ngira-ngira loh kalau aku ngomong, karena ini orangnya sangat dihormati, orang pikir dia baik sekali gitu, pelakunya sangat populer, dermawan gitu ya, kayak kasus yang di Jombang gitu, di pesantren Jombang sangat dermawan, rumah-rumah warga dibenerin sama dia suka ngasih ini dan ngasih itu gitu ya, gak mungkin dia merkosa, gak mungkin dia merkosa, apalagi dia seorang agamawan misalnya gitu ya. Kami juga selain nama baik kampus, kami juga sempat nama baik gereja misalnya. Gak mungkin pastor gitu kan, gak mungkin, mungkin aja. Bukan persoalan laki-lakinya ini apa bermoral agamis, ini relasi kuasa aja gitu. Ketika orang dikasih kuasa untuk nginjek orang lain tanpa si orang lain ini bisa dipercaya omongannya, ya udah enak aja dia gitu. Why do they do that crime gitu? Because they could get away with it. Karena bisa lolos tanpa ada konsekuensi apapun. Karena Dan masyarakat memandang dia orang yang baik gitu ya, nggak mungkin ya istilahnya betul, berlaku seperti itu. biasanya betul persis, banyak yang ini tapi kan dia baik banget. Justru itu biasanya kadang-kadang kedermawanan itu jadi nutupin, ya saya ingat tentu saja nggak menuduh semua orang yang dermawan Istilahnya pasti jahat topengnya ya. gitu ya Mbak Evi ya. Iya pasti jahat ya, tentu saja enggak lah gitu ya. Pasti banyak orang dermawan yang betul memang dermawan aja gitu ya, emang pengen nolong gitu ya, nggak ada ininya gitu ya. Tetapi jangan kita polos naif melihat semua orang yang dermawan kayak
eh, sekolah yang di Malang itu juga kan, ini bisa sekolah gratis di tempat saya gini-gini. Nah, terus dia kemudian malah memangsa orang-orang yang dia bantu ini gitu kan. Itu apa di panti asuhan misalnya, waktu kasus nama baik gereja kan itu. Dia panti asuhan, dia ambil anak-anak yang masih ada orang tuanya dari jauh-jauh dari luar Jawa gitu, dibawa ke Depok. Di sana eh, ini gitu ya, ternyata beberapa di abuse gitu. Itu kan selalu ceritanya sama gitu. Ini apa, gitu apa, eh, enggak Nah, enggak sesederhana yang kita pikir perkosaan itu adalah di jalan ditarik dan ini gitu. berarti kita melihat media ini sebenarnya sangat penting posisinya dalam membantu kita mempromosikan tentang nilai-nilai toleransi dan juga non-diskriminasi ya. Kalau menurut Mbak Evi ini bagaimana agar media dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku membenarkan kekerasan seksual, terutama di kalangan pelaku kekerasan seksual? Ya pertama-tama sebelum medianya ya medianya harus berubah dulu ya. Medianya sendiri harus berubah perspektif. Jurnalisnya sendiri harus lebih eh, lebih paham bahwa korban itu sekarang nggak bisa kayak zaman dulu ya. Kamu tulis sembarangan ceritanya, eh, apa, eh, tanpa tanya ke mereka gitu ya. Apakah ini sudah sesuai ceritanya dengan apa yang dia korban alami misalnya. Selama puluhan tahun kan begitu. Eh, Tren menulis kekerasan seksual itu udah dari zaman dulu. Tapi dulu itu ya sampai sekarang sebenarnya narasumber utamanya siapa? Polisi, gitu kan. Nah, memang penting sekali untuk mengubah, karena juga saya kira dosa jurnalis itu juga udah besar sekali. Puluhan tahun tuh dosanya udah gede banget. Nyakitinnya itu udah keterlaluan sebenarnya. Udah berhentilah nyakitin gitu kan. Jurnalisnya harus berubah, editor-editor harus berubah, pemilik-pemilik media harus berubah. Coba lihat, ini udah lebih banyak, ada undang-undang TPKS sekarang, ada banyak korban yang lebih berani ngomong, ada banyak pendamping korban yang lebih berani ngomong, misalnya. Ada banyak korban yang sekarang lebih punya daya untuk ngomong. Jurnalis harus bisa berubah, kalau nggak ditinggalin zaman, dilindas zaman. Kalau masih ngutip cuman polisi aja, gitu ya. Tetapi juga yang saya harus tekankan, itu ada pergeseran pasar memang. Karena terus kemudian suara korban suara korban sekarang mulai dicari-cari nih sama editor-editor yang sebenarnya secara perspektif masih maskulin banget ya. Lebih untuk kayak, wah ternyata klik nih. Kalau ada korban testimoni di media sosial tuh jadi viral ininya, beritanya. Jadi dicari-cari ini pengakuan korban. Bahkan sampai korbannya ini juga jadi kayak ditekan untuk ngomong, dan kalau nggak mau ngomong itu dianggap kamu itu gimana sih, nanti apa, berulang gitu pelaku yang sama kan, ini seperti seolah-olah beban menghapuskan kekerasan seksual adanya di korban. Buku panduan meliput kekerasan seksual untuk para mahasiswa yang kami bikin itu justru menekankan bahwa ada banyak cara menggeser perspektif masyarakat tentang kekerasan seksual tanpa membebani korban, tanpa harus mewawancari korban sebenarnya. Ada banyak sekali topik yang bisa kita tulis untuk membongkar ketidakadilan sistemik yang sudah berjalan mungkin ratusan tahun gitu ya terhadap korban kekerasan seksual, karena kekerasan seksual kan nggak baru gitu ya, dari zaman dulu itu pasti udah ada. KDRT itu dari zaman dulu pasti ada gitu kan. Sepanjang kita masyarakatnya masih dikuasai lebih banyak oleh perspektif laki-laki, ya pasti kekerasan seksual itu terjadi, kebanyakan terhadap perempuan atau anak-anak. Nah itu apa, di panduan itu sebenarnya kami juga mendorong udah stop ngejar-ngejar uh, ngejar-ngejar korban. Perspektif korban itu tidak selalu harus didapat dari mewawancarai korban. Tapi kita bisa misalnya melihat data polisi dari laporan kekerasan seksual yang masuk ke kepolisian, berapa sih yang selesai dan selesai dengan adil buat korban misalnya. Lalu ketika korban itu mengalami pemerkosaan, bagaimana adakah supporting system yang dengan sigap misalnya memvisum dia? Apakah dokter-dokternya nakes-nakesnya sudah pro korban atau masih
moralis, judgmental, menghakimi korban gitu ya, nyalah-nyalahin lagi gitu ya. Bagaimana kampus misalnya rektorat mengadopsi Permendikbud nomor 30 misalnya ya. Apakah dengan senang hati, dengan malas-malasan gitu kan, berusaha menolak gitu ya. Atau gimana rape culture di kalangan mahasiswa-mahasiswa laki-laki. Bongkar itu kekerasan dalam pacaran misalnya. Ada banyak gitu topik yang bisa kita dalami gitu ya. Untuk bersama-sama, saya kira sebagai jurnalis punya tugas untuk menghapus kekerasan seksual dari muka bumi ini. Gitu kan, itu satu kejahatan. Sebagaimana kita memerangi korupsi, sebagaimana kita memerangi penipuan gitu ya, pencurian gitu ya, kelicikan, kita itu harus bersama-sama perempuan dan laki-laki itu mengubah diri dan memerangi kekerasan seksual itu harus dihapuskan. Gitu kan, nggak ada itu jurnalis bisa bilang saya objektif, saya netral gitu, nggak bisa. Kamu dihadapkan pada satu kejahatan yang berulang-ulang terus terjadi. Sebagai wartawan netral itu kan ya omong kosong juga sebenarnya. Gak ada yang netral. Nah, kalau menurut penilaian Mbak Evi nih, kalau media massa sama-sama berperan aktif dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual, seberapa signifikan ini bisa mengurangi kasus kekerasan seksual di negara kita? Signifikan sih saya kira. Project Multatuli juga kan pernah kerjasama dengan KBR ya waktu itu untuk tulisan tentang bagaimana teman-teman aktivis yang ngomong human rights gitu ya, yang ngomong ketidakadilan itu masih nutup mata ketika dapat laporan, oh salah satu anggota lembaganya, aktivis di lembaganya ini yang ngomong keadilan, yang ngomong HAM ini juga ternyata melakukan kekerasan seksual gitu ya. Itu kami bekerja sama untuk laporan itu dan dampaknya lumayan luar biasa ya. Bagaimana organisasi itu yang ngomong tentang hak perempuan, yang ngomong tentang gender, itu mestinya juga punya SOP yang pro korban untuk menangani laporan-laporan kekerasan seksual gitu. Dan kami laporan kami itu berhasil mendorong beberapa lembaga untuk kayaknya kami butuh deh gitu SOP kekerasan seksual. Project Multatuli sendiri kami punya gitu ya SOP kekerasan seksual yang banyak kami ambil dari kerja kerasnya teman-teman AJI Jakarta ya, divisi gender AJI Jakarta. Sekarang AJI Indonesia juga yang di tingkat nasionalnya sudah bikin juga dan bahkan sudah sosialisasi ke AJI kota. Jadi ada banyak organisasi juga di jurnalis sendiri yang sudah mulai berubah. Belum sampai ke situ, tapi sudah di arah yang tepat dan sudah mulai berubah. Dan itu berkat kerja keras nggak hanya jurnalis perempuan, tapi juga jurnalis laki-laki yang punya perspektif yang adil gitu, punya perspektif keadilan gender gitu. Jadi signifikan sekali saya kira. Dan saya bisa ngerasain kok sejarah ini lagi berubah. Gitu. Jadi mereka yang nggak mau berubah ya silahkan, nanti dilindas zaman kok, akan ada saatnya digilas zaman. Mbak Evi, baik. Kemudian ke depannya apa yang harus kita lakukan bersama supaya lebih mendorong keterlibatan aktif media massa di dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual ini? Unduh ini dong panduan meliput kekerasan seksual di projectmultatuli.org/meliput-KS. Pertama-tama bisa unduh itu. Oke. Kita ada studi kasus juga gitu ya di situ. Kita juga wawancara LBH Pers untuk melindungi diri karena yang harus dilindungi nggak hanya korbannya, tetapi juga kita sendiri sebagai jurnalisnya. Karena sering habis nulis kekerasan seksual, kita jurnalisnya kena masalah-masalah hukum dan macam-macam. Jadi kita juga harus bisa melindungi diri. Otokritik itu penting, sadar diri bahwa secara kolektif secara umum gitu ya, industri media, jurnalisme ini dosanya udah banyak gitu. Jadi pertama-tama kesadaran dulu bahwa kita udah cukup lah nyakitin korban kekerasan seksual, kita harus udah saatnya mengubah diri dengan cepat. Baik, tadi mengingatkan kembali Mbak Evi menghimbau kita semua untuk mengunduh ya dari Project Multatuli ini di projectmultatuli.org/meliput-KS. Seperti itu ya Mbak ya? Ya, itu gratis, bisa didapatkan PDF-nya, ada ilustrasi yang cantik banget dan isinya
nggak bertele-tele, diambil dari pengalaman banyak sekali orang-orang yang memang sudah terlibat di situ, termasuk kesalahan-kesalahannya. Jadi kami nggak belajar dari kesalahan itu kan sesuatu yang saya kira juga efektif untuk pembelajarannya. Jadi di situ ada juga nggak hanya kalian harus begini, kalian harus begitu, tetapi juga ini ada kasus begini dan apa pelajaran yang bisa dipetik dari situ, gitu kan? Itu. Baik, jadi itu istilahnya isinya daging semua ya dari Project Multatuli ini terkait kekerasan seksual. Baik, Mbak Evi, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih juga Deborah. Ya, semoga apa yang kita obrolin di podcast episode kali ini bisa memberi pencerahan ya untuk semua yang mendengarkan. Dan supaya kekerasan seksual di Indonesia segera berakhir. Kita berharap bersama ya Mbak Evi. Ya. Baik Mbak Evi Mariani selaku Direktur Eksekutif Project Multatuli, terima kasih sudah bergabung dalam podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Generation Gender. Dan bagi Anda yang ingin memberikan ide, masukan, silahkan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id serta tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu hanya di www.kbrprime.id atau dapat juga mendengarkan di platform podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.